Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di forum hari ini, 15 menitan aja tiap hari. Mudah-mudahan saya bisa jawab curhatan teman-teman. Jadi, monggo silakan dicurhatin. Kalau bisa jawab, alhamdulillah. Kalau ternyata bisa berhasil jawabannya, alhamdulillah juga. Kalau enggak, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa yang di Bandung, saya lagi bikin event baru nih. Insya Allah rutin, seminggu sekali kita kumpul namanya Keleketek. Nah, orang Bandung pasti tahu Keleketek itu apa. Jadi kelas konkret praktek. Jadi di kelas dan kita praktek langsung dan konkret, insya Allah konkret. Dan ini khusus offline ya, offline nggak ada online-nya. Dan ini sistemnya membership, jadi sekali bayar untuk seterusnya. Dan eventnya mudah-mudahan rutin. Dan sejauh ini saya bikin event Zoom, alhamdulillah rutin dah 180, hampir 200 Zoom. Sekarang mau nyobain offline, seru kalau offline seru. Kalau yang mau bisa japri saya. So, nanti detailnya saya kirim. Yuk udah ngacung yuk, Mas Waskito Abid yuk. Halo Kang, Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Kang, saya mau menaikkan produk tapi langsung nggak pakai harga coret karena nggak pakai harga coret dari awal. Itu Oke. merubah logaritma nggak Kang? Mau naikin 2.000 gitu dari awalnya 90.000. Mhm. Mau naikkan harga tapi nggak pakai harga coret Kang, karena harga coretnya sudah habis, sudah mentok itu loh Kang. Oke, terus Ah, terus. ah. Mau naikin 2.000 itu mempengaruhi logaritma nggak Kang? Oke. Soal kenapa orang naikin turunin diskon itu karena takutnya kalau lagi sapit campaign harga dasar itu nggak bisa diapa-apain. Jadi kalau naikin harga tanpa harga coret nggak apa-apa, aman banget. Aman banget secara teknis ya. Terus masalah algoritma mempengaruhi atau tidak jelas mempengaruhi sedikit atau banyak ya. Makanya banyak trik yang dan cukup berhasil pelan-pelan kalau mau naikin. Dan ngaruhnya bukan kayak tombol lampu ya teman-teman naik langsung hancur enggak. Jadi gini. Jadi misalkan kita biasa jual produk harga 100.000. Itu kan nggak semuanya yang beli hari ini tuh yang ATC hari ini. Nggak semuanya yang beli itu yang lihat hari ini. Sangat mungkin atau mungkin 50% ke atas tuh lihatnya kemarin, minggu lalu, atau 3 hari lalu. 3 hari lalu dia lihatnya 100.000. Hari ini kita naikin 150.000. Di keranjang dia, wah harganya naik, nggak jadi beli. Jadi bukan ngeganggu algoritma, tapi orang nggak jadi beli sehingga conversion rate menurun sehingga algoritma tidak suka. Kurang lebih gitu flow-nya, Mas Waskito. Oh, siap-siap Kang. Makasih Kang. Ya, nah makanya kalau naikinnya pelan-pelan orang nggak sadar gitu. Oke Oke, Kang. lanjut Mas Iqbal Maulana yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau nanya, di Shopee ini kan banyak kan Kang yang suka batalin orderan tuh Kang. Banyak, banyak. Kalau misalnya Kang gitu Kang setuju nggak Kang? Ya nyebelin ya. Iya soalnya ROAS pun jadi jelek, ROAS jadi fake kan. Tergantung kondisi. Kalau COD 90% admin saya suruh setujui aja kalau COD 90% ya. Kecuali kalau udah diproses ke supplier karena saya kan full dropship. Kalau prepaid 50-50. Lihat dulu ini produk yang cepat keluar atau enggak. Kalau produk yang enggak cepat keluar biasanya saya terima, tapi kalau cepat keluar kirim aja lah, nanti retur juga laku lagi. Gitu kalau saya. Oh berarti kalau misalnya yang laku keluar setuju aja lah Kang ya. Setuju aja karena barang insya Allah nggak hilang sih kalau di Shopee mah. Oke, makasih Kang. Ya. Yuk Mas Banu, yuk. Halo Kang, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Kang, makasih kan atas kesempatannya. Ini Kang, saya mau nanya, kalau misalkan iklan itu kan kita kita coba ini Kang ya, coba iklan, terus kan untuk masa pembacaan algoritma mungkin seminggu 2 minggu Kang. Nah, pertanyaan saya, berapa lama lagi setelah pembacaan algoritma itu kita ganti Kang? Apa kita diemin seterusnya setelah kita ganti itu atau gimana Kang? Yang pertama itu Kurang paham pertanyaannya, kurang paham. Coba diulang. ya gini Kang, kan kita ngasih iklan nih, kan bikin iklan nih Kang. Oke. Nah, kan seminggu atau 2 minggu kan si algoritma tuh ngebaca Kang iklan kita Kang, maksudnya mempelajari Kang. Betul. Nah setelah masa belajar itu, nah berapa lama lagi kita ganti Kang untuk setelah kita pelajarin itu, apa seterusnya setelah iklan itu, oh ini bagus, udah kita nggak usah ganti-ganti, atau berapa lama Kang? Sebulan, 2 bulan gitu Kang maksudnya? Paham nggak Kang? Oke, paham. Iya. Pertama soal seminggu atau 2 minggu tergantung produknya.
Kadang ada juga yang 2 hari langsung gacor, itu biasanya yang produk tren. Kadang ada saya iklan saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kok diem aja ini. Kadang nggak hoki aja dalam tanda kutip ya hokinya. Itu satu. Jadi nggak, ya kalau di rata-rata oke lah seminggu 2 minggu. Terus itu mungkin poinnya evaluasinya kapan. Jadi bila mana merubah-rubah itu kalau jelek sih kalau saya ya. Kalau ternyata dalam 3 hari udah 100 klik, nggak ada yang ATC sama sekali, ngapain lagi dilanjutin? Udah 100 orang yang klik, yang ATC satu pun nggak ada, ngapain lagi dilanjut? Nunggu 1000? Jangan harap, jangan harap. Contoh ya, terus kalau misalkan udah bagus, nah kalau udah bagus kaidahnya jangan diganggu gugat. Kalau sudah bagus, cuman kebanyakan seller, oke ini trafficnya bagus, tapi ROAS-nya nggak dapat. Nah itu yang dilema. Nah itu case by case sih, lihat dulu kondisinya, udah konsisten atau belum. Terus kompetitor, macam-macam. Oh itu case by case. Gitu, jawab nggak Mas Banu? Oke Kang, siap Kang. Kang kalau yang ekletek itu satu pertemuannya berapa lama? Terus berapa biaya Kang berapa Kang? Oke, si Keleketek insya Allah rutin mudah-mudahan tiap Selasa ya, karena saya jadwal kosong offline-nya tiap Selasa. Kurang lebih 3 jam, karena praktek ya, 3 jam lah mungkin dari habis zuhur sampai asar. Habis zuhur sampai asar, terus biayanya 1 juta membership ya, membership. Jadi bisa join 1, 2, 3, 4 seterusnya membership. Gitu, Mas Banu. Jadi kita bayar 1 juta untuk seterusnya gitu Kang, mesti gimana? Seterusnya. Oh udah gitu ya, wah enak juga ya Masya Allah ya. Silakan dipertimbangkan. Siap Kang. Oke Kang, itu offline ya, jadi Bandung. Offline. Oh iya, oke Kang, terima kasih Kang. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Dan itu pembicaranya kadang bukan saya ya, jadi sebenarnya di Bandung udah pernah ada namanya Kutu Kupret, kumpul tematik praktek. Wah tapi nggak jalan nih, karena ya segala macam lah. Nah saya reborn namanya, diganti jadi Keleketek. Nah makanya harus ada uang pangkalnya biar jalan. Karena ngelola kayak gitu bukan perihal mudah teman-teman. Dan itu ya seterusnya. Yuk Mas Syarkila. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Itu Mas Amilin bukan sih? Oh iya, Oh iya, pantesan 2 kali Santai, bilang. Ya kenal. Oke yuk gimana? ini udah buka 13 toko. Kayaknya Shopee ini emang kayak dulu ya. Satu toko tuh cuma dikasih 3 produk yang laku itu. Nah, aku biar nggak capek kan toko pertama kali yang udah dari tahun lalu itu kan. Jadi di big sellerin ke-13-nya. Nah, masalahnya kalau kita template, ambil plug-plug gitu ya. Dibanding kita upload manual, yang dikasih traffic tuh yang upload manual loh. Upload satu-satu gitu. Itu mitos atau fakta sih? Mitos. Mitos ya? Nggak ngaruh. Poinnya bukan upload manual atau upload via big seller, tapi poinnya adalah atributnya kalau sama persis ya. Kalau sama persis banget, memang itu bisa dibilang fakta lah, jadi nggak naik. Terus tipsnya gimana tuh? Tipsnya bedain, nyamar jadi kompetitor. Oh, deskripsinya atau thumbnail aja? Ya lihat aja kompetitornya kayak gimana. Pokoknya kita menyamar. Jadi kaidah umum ternak toko adalah kita menyamar menjadi kompetitor. Tapi kan kompetitornya tuh produk utama kita, produk kita sendiri. toko utama kita sendiri tuh. Ya kan ada juga kompetitor yang lain. Ya enggak? Mending plek-plekan ke kompetitor kita yang lain daripada ke toko kita. Oke, benar-benar. Paham. Yo, makasih. Di kolam. Terus kalau daftar big seller pakai link saya ya, biar dapat affiliate sayanya. Dan dapat ya itu 7 hari lumayan. Oke? Aman Kang, aman. Yo. Lanjut yuk Mas Nazif yuk. Yuk, Kang, langsung bertanya aja Kang ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini Kang mau minta tips kalau buat manggil orang yang susah bayar gitu loh Kang. Dia udah check out, cuma menunggu pembayaran itu kadang di saya tuh gede gitu nilainya loh Kang, sampai 15%, kadang 20% gitu loh Kang. Gimana ya Kang ya? Ada tips selain selama ini kan dijapriin kasih voucher ya. Cuma kadang nggak mempan juga gitu loh Kang. Susah bayar, klik terima atau susah bayar atau belum bayar? Itu dia udah check out, cuman belum bayar gitu kan. Sampai kan 1 kali 24 jam dia kan hangus ya. Ya betul. Ya ditinggalin sama dia gitu kan. Gimana optimasinya Kang kalau di bagian situ? Saya pakai tools ya, jadi tools auto follow up, namanya Duoke, tapi saya nggak pernah cek keberhasilannya.
Tapi karena mudah ya setupnya, tinggal Hah? set aja ketika ada yang belum bayar dia langsung follow up, nanti follow up lagi otomatis. Cuman saya nggak tahu tingkat keberhasilannya segimana, nggak tahu. Cuma itu upaya yang saya lakukan, gitu Oh, Mas. apa Kang nama toolsnya? Duoke, Duoke. ya, DUOKE. DUOKE. Oh dia bisa masuk API-nya si Shopee berarti ya Kang ya? Betul, dia auto follow up, kita bisa setting-setting dengan berbagai macam if else ya, berbagai macam kondisi lah. Cuman itu saya nggak tahu, saya nggak Jadi pernah Kang, cek kalau keberhasilannya. ganti ininya gimana? Benefit pasti ngasih value benefitnya trial error aja ya, mana yang paling convert gitu ya? Nah, nggak pernah cek saya keberhasilannya. Oh gitu. Karena settingnya mudah sekali, ya biarin aja, udah. Itu saya bilang, saya nggak pernah cek keberhasilannya. Before Ah. afternya saya nggak tahu. Oke. Makasih Kang. Siap. Yuk, my name is Yon. Yon, yuk. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Kenia telah memberikan saya kesempatan untuk curhat. Ayo. Izinkan saya meluangkan waktu kebingungan ini ya, Mas. Langsung aja ke intinya. Saya tuh lagi bingung di ekspedisi. Kalau ekspedisi antar aja di sini tuh kan hari Minggu suka libur. Terus apa sih maksimal penampungan pengiriman itu 2 hari ya? 2 kali 4 jam ya? Betul gak sih? Maksimal penampungan pengiriman, kurang paham. Iya, maksimal mengirim tuh 2 hari, bukan sih sekarang? Oh, tergantung hari apa. Kalau hari Minggu bisa Seninnya. Senin sampai Sabtu harus di hari yang sama kalau sebelum jam 12. Nah, bingungnya tuh kan kalau ada yang check out di malam Minggu atau Sabtu malam, itu kan suka bingung saya tuh, ekspedisi di sini suka tutup Sabtu Minggu. Gimana ya, Mas? Apakah ada solusi? Matiin aja. Kalau Sabtu ya harus ngirim ya. Kalau Minggu di Seninnya nggak apa-apa. Kalau antarajanya bermasalah, matiin aja antaraja. Memang bermasalah dari dulu antaraja. Tapi bermasalah matiin bakal berpengaruh gak? Nggak ngaruh. Oh, nggak ngaruh. Yang mengaruh tuh cuma level ininya loh. Ada hemat, standar, sama instan. Kalau pemainnya siapa nggak ngaruh. Kalau semisal, bentar Mas ya. Kalau semisal saya mati hidup tuh ekspedisi aman gak sih? Belum pernah coba. No comment. Siap. Karena saya kena penalti pengiriman telat gara-gara itu tuh antar aja. Matiin aja udah, memang bermasalah dari dulu. Oke, siap Mas. Oke. Makasih Mas. Siap, sama-sama. Oke, lanjut. Masih ada waktu, satu lagi? Nggak ada? Yuk, Mas Nazif, yuk. Yuk, last. Kang, saya ada satu produk ya, produk hero lah. Sekarang tuh saya bikin target, ini perihal iklan ya Kang ya. Target loss tuh di 16. Cuman achieve-nya di 13, kadang 12 gitu loh Kang. Nah, cuman saya ngerasa traffic-nya kurang nih setelah saya naikin ke 16 gitu. Kalau saya turunin lagi ke 14 atau mendekati apa yang dia targetin sekarang, itu ada kemungkinan dia bakal ngejar targetnya kan udah ideal nih. Kalau saya 13 sih oke gitu. Apakah dia akan ngejar spend, apa malah dia bakal turun lagi secara ruas ya Kang dapatnya? Secara umum bakal ngejar spend ya, bakal ngejar spending dan bakal ngejar ROAS di bawah 13. Kan lempar 16 dapat 13. Jangan harap lempar 13 dapat 13. Konyol ya Kak. Lempar 13 ya expect dapat 10 atau 9. 9 ya. Tapi dengan spend-nya pasti nambah ya Kang gitu ya Kang ya. Most of the case dia akan lebih agresif. Tapi ada juga produk yang udah diturunin tetap loyo aja. Ada juga. Jadi most of the case ya nuruninnya. Oh ya, lanjutinnya Kang, nuruninnya itu 1 poin apa 2 poin apa langsung kita jebretin ke bawah gimana Kang? Kalau saran Kang ini. Kalau saran saya mending auto aja langsung. Auto dulu sampai udah nggak kuat balikin lagi ke 16. Karena nurunin pelan-pelan tuh capek, cobain aja dan hasilnya
nggak akan sesignifikan kayak gimana. Oh, better di autoin dulu aja ya. Nanti Kalau saya jadi masnya mending auto dulu, capek soalnya. Kalau mau nurunin ya boleh. Hah? Kalau saya jadi masnya mau nurunin ya mungkin ya 1 gitu per minggu. Tapi bayangin Iya, per minggu bisa habis sebulan. nggak sebulan tuh. Iya. Terus naik lagi ke atas, mending auto aja. Auto kita tes seminggu berarti ya Kang ya. Sampai bosen, sampai udah nggak kuat. Kalau ternyata auto tetap 13 ya alhamdulillah. Wallahu alam. Ya nggak? Oke. Ya. Ya, makasih ya Kang. Siap, thank you teman-teman. Ini Mas Abil besok lagi ya. Buat yang di Bandung kalau mau ikut kelek-ketek boleh nanti detailnya saya kirim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.